Nyonya V, seorang narapidana berusia 19 tahun dengan kasus penganiayaan terhadap adik tirinya, dan ia divonis 5 tahun penjara. Baru menjalani 1 minggu masa tahanan, pasien ini dibawa ke rumah sakit jiwa dengan alasan mengamuk membuat kerusuhan di lapas. Klien teriak-teriak, berjalan mondar-mandir, mata melotot, tangan mengepal, dan membanting-banting barang di sekitarnya, serta mengancam menghantam napi lain menggunakan barang di sekitarnya. Klien ini adalah korban perilaku kekerasan. Ia menganggap wanita yang berusia seperti ibu-ibu semuanya itu sama. Ibunya meninggal saat ia berusia 10 tahun, dan ayahnya pun meninggal lagi. Ibu tirinya sering memukulinya. Saat ini, 23 November 2024, klien berada di Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya dengan masalah keperawatan resiko perilaku kekerasan. Assalamualaikum Komisi. Siapa kau? Mau apa kau kesini? Banyak dulu saya perawat di sini. Saya akan melakukan. Iya, kamu siapa? Tunjukkan buktinya kalau kamu perawat. Tenang dulu ya. Enggak mau. Udah, keluar dulu, silakan, keluar. Assalamualaikum Komisi. Siapa kau? Hah? Saya perawat Jabri yang akan merawat Pak Pipi untuk hari ini. Nah, Untuk apa? untuk berbincang-bincang dengan Pak Pipi. Nah, ini buktinya kalau saya perawat, saya membawa catatan medis dari Pak Pipi. Duduk dulu. Nah, baik. Boleh tahu siapa namanya? VV. Baik, Pak Vivi, saya perawat Jeffrey. Pak Vivi bisa panggil saya Mas Vivi aja biar mudah diingatnya. Ya. Kalau boleh tahu, kenapa kok Pak Vivi suka marah dan suka marah apa yang menyebabkan Pak Vivi itu marah? Mas tahu nggak sih, saya tuh punya ibu tiri. Tapi ibu tiri saya itu sama saya itu marah-marah terus. Beda lagi kalau sama adik saya. Kalau Mas tahu, saya itu gini tuh semenjak usia 10 tahun. Saya menderita kayak gini tuh semenjak ayah saya menikah dengan perempuan jahanam itu. Oh, jadi Pak Vivi marah itu karena teringat dengan ibu tirinya yang memperlakukan Pak Vivi tidak adil. Terus kalau Mbak Vivi teringat dengan ibu Mbak Vivi itu saat marah Mbak Vivi apa yang bisa Mbak Vivi lakukan? Ya apapun ada barang di depan saya lempar. Kalau bisa, saya ketemu sama cewek jahanam itu, perempuan jahanam itu. Saya pukuli dia. Gak boleh gitu Mbak Vivi. Kalau Mbak Vivi melakukan dengan cara itu apakah bisa menyelesaikan masalah Mbak Vivi? Ya enggak, setidaknya saya itu bisa meredakan kekecewaan saya, amarah saya. Ya, tapi kalau saran saya jangan seperti itu. Kalau misalkan Mbak Vivi menikmati barang itu kan pecahannya bisa mengenai Mbak Vivi, juga bisa mengenai orang lain. Udah sih jangan banyak omong. Terus kalau saya marah, terus ngapain lagi? Kalau nggak memecahkan barang itu, memukuli orang. Jadi penyebab Mbak Vivi itu adalah karena teringat dengan ibu tiri Mbak Vivi yang melakukan tidak adil. Kalau saran saya, jika Mbak Vivi sudah teringat ibu tiri Mbak Vivi dan menyebabkan marah, saran saya Mbak Vivi bisa duduk dan tarik nafas dalam saja melakukan marah ini. Ya udah sih jangan lama-lama. Ya, kalau gitu besok kita akan berbincang lagi dan besok kita akan latihan cara memukul mata dan juga tarik nafas dalam untuk menyembuhkan amarah Mbak Vivi. Sudah, keluar. Ya, kalau gitu saya permisi dulu ya, permisi. Ya. Assalamualaikum komisi. Mbak Vivi, gimana kabarnya hari ini? Masih ingat dengan saya? Mesti dengan Mas Jeffrey kan perawatnya. Ya, betul. Gimana kabarnya, masih suka marah-marah atau masih teringat ibunya? Ya iya masih.
Baik, kalau Mbak Feby marah, masih ingatkan saran saya kemarin kalau Mbak Feby marah harus ngapain? Tarik nafas kan? Ya, betul. Nah, sesuai kontrak kita pada kemarin, kita hari ini akan melakukan teknik tarik nafas dalam dan juga memukul bantal untuk menyalurkan amarah Mbak Feby. Ya. Ya. Baik, caranya seperti ini. Mbak Feby bisa duduk dengan baik. Nah, kemudian bisa tarik nafas secara perlahan, kemudian Mbak Feby bisa memukul dan melampiaskan amarah Mbak Feby dengan cara memukul bantal. Seperti itu. Gimana, sudah paham dari penjelasan saya atau masih bingung? Ya. Ya. Kalau gitu kita lakukan sekarang. Bisa dilakukan sesuai yang saya jelaskan tadi. Tarik nafas dulu. Ya, kemudian dilanjut dengan memukul bantal. Lampiaskan semua Mbak Feby ke bantal. Seperti itu kurang lebih. Gimana Mbak Feby setelah melakukan teknik memukul bantal dan juga tarik nafas dalam untuk menenangkan amarah Mbak Feby? Biasa saja. Baik, kalau gitu nanti sore kita lakukan lagi dan nanti sore lakukan dengan sungguh-sungguh ya. 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 Saya fungsi dulu. Assalamualaikum, selamat sore. Sore. Mas Jeffrey perawat tadi pagi kan? Ya, betul. Gimana, sudah bisa mempraktekkan teknik nafas dalam dan memukul bantal yang kita belajar tadi pagi? Ya. Sudah dilakukan atau belum? Belum. Ya, baik, kalau gitu sesuai kontrak pada pagi hari tadi, hari sore ini kita akan melakukan teknik tarik nafas dalam dan memukul bantal untuk melampiaskan amarah Mbak Feby. Nah, untuk kali ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh ya. Oke. Ya, bisa. Masih ingat caranya atau? Tarik nafas dan pukul bantal kan? Ya, masih ingat? Masih. Kalau gitu bisa dilakukan sekarang. Ya, betul. Lebih seperti itu benar. Gimana Mbak Feby setelah melakukan cara ini? Lebih baik Mas. Nah, lebih baik kan daripada cara-cara yang sebelumnya dengan Mbak Feby ngamuk dan mading-mading barang. Iya. Jadi sudah tahu kan sekarang kalau Mbak Feby teringat penyebab marah Mbak Feby harus ngapain? Iya tahu. Tarik nafas dan pukul-pukul bantal. Ya, betul. Jadi pokoknya kalau Mbak Feby teringat yang menyebabkan Mbak Feby itu marah, Mbak Feby bisa langsung tarik nafas dan langsung melampiaskan semuanya ke bantal. Oke. Nah, baik, kalau gitu besok kita akan latihan seperti tadi, tarik nafas dan pukul bantal, tapi besok akan digabung dengan terapi musik supaya Mbak Feby lebih rileks lagi. Ya baik, terima kasih. Ya, kalau gitu saya promosi dulu ya. Halo, selamat pagi. Pagi. Ya, boleh tutup dulu. Nah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah setelah mengikuti saran dari Mas Jeffrey, amarah saya udah agak mendingan dengan teknik relaksasi dan memukul bantal. Ya, betul. Nah, sesuai kesepakatan pada sore kemarin, hari ini kita akan belajar tentang cara tarik nafas dalam dan memukul bantal, kemudian digabung dengan piano, mendengarkan musik piano supaya Mbak Feby jauh lebih bisa mengendalikan amarahnya. Ya baik Mas. Nah, caranya sama seperti kemarin, cuma kalau langsung habis memukul bantal, Mbak Feby bisa mendengarkan musik
yang dari mana paham? Paham. Langsung kita mulai saja ya. Nah, sesuai yang saya ajarkan. Selanjutnya kita bisa tinggalkan musik ini supaya lebih jelas. Nah, gimana Mbak Evi setelah melakukan teknik tarik nafas dalam, mengukur bantal dan juga mendengar musik? Sudah membaik, agak rileks juga. Nah, betul. Nah, sekarang Mbak Evi sudah tahu kan kalau Mara harus ngapain aja? Ya, dengan 3 teknik dari Mas Jeffrey, yaitu teknik relaksasi, memukul bantal, sama mendengarin musik. Ya, betul. Nah, sudah bisa dan sudah ingat bagaimana teknik untuk mengalihkan marahnya. Nah, bagus diingat-ingat ya kalau gitu. Nah, untuk nanti sore kita akan kembali lagi dan nanti sore kita akan mengendalikan marah Mbak Pepe dengan cara atau minum obat dari dokter. Sudah dapat obat dari dokter? Sudah. Ya, baik kalau gitu nanti sore kita akan ketemu lagi ya. Baik. Itu Makasih, saya Mas. komisi dulu. Ya. Komisi selamat sore. Sore Mas Jeffrey. Gimana kabarnya hari ini Mbak Pepe? Alhamdulillah, setelah melakukan saran dari Mas Jeffrey, yaitu melakukan teknik relaksasi, teknik memukul bantal, dan mendengarkan musik, dari kemarin amarah saya sudah hilang dan saya jauh lebih tenang. Ya, baik, bagus kalau gitu. Diingat-ingat ya. Iya. Nah, sesuai kontrak pada pagi hari tadi, hari ini kita akan mengontrol amarah Mbak Pepe dengan obat yang telah dikasih oleh dokter. Sudah dapat kan? Sudah ini Mas, obat yang tadi dikasih sama dokternya. Baik, PPP. Nah, untuk obatnya ini ada 3 ya. Untuk yang warna putih ini untuk mengendalikan amarah Mbak PP, dan yang warna oranye ini supaya Mbak PP relax, dan yang terakhir ini untuk PP jauh lebih tenang. Baik. Semuanya ini diminum satu-satu dan harus diminum 3 kali dalam sehari, yaitu pagi, siang, dan malam. Iya. Nah, gimana? Apakah sudah jelas atau masih bingung? Ya, sudah sangat jelas sekali. Nah, jadi kalau Mbak Bibi mau minum obat, dilihat dulu obatnya apakah sudah benar atau enggak. Nah, dan juga obatnya ini tidak boleh tidak diminum, harus diminum terus dan tidak boleh berhenti selagi dokternya bilang kalau Mbak Bibi sudah tidak boleh minum obat. Nah, gimana, sudah paham dari penjelasan saya? Ya, ini ada 3 obat, diminum setiap hari, sehari 3 kali. Untuk disarankan sama dokternya diminum terus sebelum ada pemberitahuan dari dokter untuk berhenti meminum obatnya. Betul, pas sekali. Kalau itu Mbak Bibi sudah tahu ya kalau Mbak harus ngapain aja. Iya, melakukan teknik relaksasi yang Mas Jeffrey sarankan, yaitu tarik nafas, memukul bantal, sama dengerin musik, dan jangan lupa minum obatnya ini. Nah, betul, tepat sekali. Kalau gitu Mbak sudah bisa mengontrol marahnya dengan baik. Nah, kalau gitu saya komisi dulu, besok kita akan berbincang lagi. Baik, terima kasih Mas Jeffrey. Saya komisi dulu. Iya. Peace.